Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan sapaan dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami kembali mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini. Pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita yang terambil dari Kejadian 22 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang dialami oleh Abraham dengan segala pergumulannya, dengan segala keluh kesahnya, bahkan dengan seluruh pengharapannya, ia tidak pernah goyah dengan apa yang dia imani. Bagaimana Allah menjanjikan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana ia juga harus meyakini Allah yang telah membawanya keluar dari kampung halamannya, meninggalkan seluruh keluarganya. Dan dalam nats ini, dia juga sedang diuji. Bagaimana yang telah lama ia nanti-nantikan, ia harapkan di dalam kehidupannya, kemudian harus diberikannya kembali kepada Allah, karena Allah memintanya untuk menjadi korban persembahan baginya. Saudara-saudari sekalian, jika kita posisikan diri kita menjadi Abraham pada saat itu, tentunya ada rasa penolakan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin anak yang sudah lama ku nanti-nantikan kehadirannya, anak yang menjadi semata wayangku, harus kita korbankan untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Namun, Abraham sendiri tanpa ada rasa ragu, tanpa ada pertanyaan yang terlontar daripada dia, tanpa ada niat untuk berdiskusi, bernegosiasi dengan Tuhan, Abraham berangkat untuk mempersembahkan Ishak di tanah Moria. Dengan proses yang panjang, dengan harus menghabiskan waktu selama berhari-hari untuk sampai ke tanah Moria, untuk sampai ke gunung yang hendak dijadikan sebagai tempat penyembelihan Ishak pada saat itu. Dan ketika Abraham sudah mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu, berserulah malaikat Tuhan memanggil Abraham dan mengatakan supaya ia jangan membunuh Ishak. Karena apa? Karena seekor domba jantan sudah disediakan Tuhan untuk Abraham. Karena Tuhan sudah melihat kesungguhan hati Abraham kepada Tuhan, sehingga ia rela mengorbankan Ishak yang merupakan anak sematawayangnya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, saudara-saudari, yaitu Tuhan menyediakan, yang menjadi jawaban dari iman Abraham atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Kita diajak untuk mengingat kesusahan apa yang sudah kita lalui di dalam kehidupan kita. Kemudian kita diajak untuk merenungkan bahwasanya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kesusahan yang kita alami itu, Tuhan tidak pernah tidak menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita.
Tuhan selalu mempersiapkan semuanya untuk kita. Tetapi kita yang tidak pernah puas atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang seringkali kita lakukan yaitu mengeluh dan mengeluh. Kita selalu beranggapan bahwa yang kita alami di dalam hidup kita ini begitu berat untuk kita jalani. Maka melalui nats kita pada hari ini, kita diajak untuk mengimani seperti apa yang sudah diimani oleh Abraham, bahwasanya Tuhan menyediakan. Bahwa dimanapun kita berada, selama kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyediakan apapun untuk kehidupan kita. Dan jikalau Tuhan sudah menyediakan, maka tidak ada lagi alasan bagi kita saudara-saudari untuk mengeluh, untuk khawatir, untuk bertanya-tanya kepada Tuhan, bagaimana kami harus melewati hari esok, bagaimana cara kami untuk memenuhi kebutuhan kami esok hari. Tapi selalu kita katakan di dalam hati kita, selalu kita ingat di dalam pikiran kita, bahwasanya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagiku. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagiku dan akan diberikannya di waktu yang terbaik juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita selalu mengingatnya di dalam hati kita. Berdoa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami sudah dengarkan tadi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, kiranya mereka senantiasa di dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan di dalam satu hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dari usia anak-anak sampai usia lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam setiap proses kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami sadar Tuhan, kami adalah manusia tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.